Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar. Di sini saya sebagai leader dan di sini saya akan memperkenalkan kepada guru saya. Jadi nama saya Azmuri Saputra. Di sini saya sebagai engineer. Tugas saya adalah mendesain gambar akrilik yang akan dibuat. Di sini nama saya Arya Pramestra Jayani. Di sini saya sebagai teknisi. Tugas saya adalah merakit komponen. Saya Gustaf Siombing. Di sini saya sebagai operator. Tugas saya di sini adalah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat poster akrilik. Saya Muhammad Abdul Salubis. Saya sebagai Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan gambar dan ukuran bingkai poster akrilik dengan kertas A4. Di sini kertas A4 memiliki lebar yaitu 210 mm dan panjang 29,7 mm. Dan di sini saya menggunakan akrilik dengan ukuran panjang 35,3 cm dan lebar 27 cm. Letak tengah kertas A4 dengan ukuran depan, belakang, atas, bawah yaitu 3 cm. Dan di sini diameter lubang dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm. Demikianlah desain gambar bingkai poster akrilik dengan kertas A4. Oke, Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk membuat akrilik beserta fungsi-fungsinya. Ini alat-alatnya, juga bahan-bahannya. Di sini ada water pass, fungsinya untuk mengecek keseimbangan suatu benda. Dan di sini ada bor beserta matanya. Fungsi bor sendiri yaitu untuk membuat lubang di dinding maupun di akrilik yang akan kita buat. Selanjutnya di sini ada mistar baja yang berfungsi untuk mengukur akrilik supaya sesuai ukuran yang kita inginkan dan bisa kita potong. Selanjutnya di sini ada cutter akrilik yang berfungsi untuk memotong akrilik. Berikut di sini ada klep C-klep. Ini berfungsi untuk menjepit akrilik saat proses perataan atau pengikiran setelah dipotong supaya rata. Berikut di sini ada juga kikir datar yang berfungsi untuk mengikir akrilik supaya rata sisinya. Di sini ada palu besi. Palu besi ini berfungsi untuk menumbuk penitik saat kita menitik di akrilik maupun di dinding, supaya memberikan tekanan yang kuat pada penitik. Berikut di sini juga ada obeng kombinasi. Nah, ini berfungsi untuk nanti memasang baut saat kita ingin memasang akrilik di dindingnya. Kemudian di sini ada meteran. Di sini meteran berfungsi untuk mengukur lubang di dinding saat kita ingin mengebor dinding. Di sini juga ada siku. Di sini siku berfungsi untuk mengecek apakah sudut akrilik kita yang ingin kita pasang itu berbentuk siku atau tidak. Di sini juga ada baut display. Berfungsi untuk menjepit akrilik saat kita ingin memasang akrilik di dinding. Berikut ini ada baut fisher. Berfungsi untuk mengunci baut display di dinding. Ada penitik. Penitik ini berfungsi untuk menitik akrilik saat ingin kita bor agar mata bornya tidak lari. Banyak akrilik yang akan kita pakai untuk membuat poster. Terima kasih. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengukuran kepada akrilik sesuai desain gambar yang sudah dijelaskan di awal video. Setelah melakukan pengukuran, langkah selanjutnya yaitu pemotongan. Pemotongan dilakukan dari atas ke bawah. Caranya seperti dalam video ini. Lakukan pemotongan berulang-ulang sampai akrilik terpotong. Setelah akrilik terpotong, langkah selanjutnya yaitu pengikiran. Pengikiran dilakukan dari bawah ke atas
seperti dalam video ini. Lakukan berulang-ulang sampai akrilik sisinya rata. Setelah melakukan pengikiran, langkah selanjutnya yaitu pemberian tanda atau pengukuran lubang yang sudah dijelaskan pada desain gambar awal video tadi. Pemberian tanda lubang ini memudahkan kita saat proses penitikan supaya lebih akurat. Langkah selanjutnya yaitu proses penitikan. Cara penitikan. Penitik diserongkan pada titik yang sudah diberi tanda, lalu ditegakkan lurus dan lakukan pukulan 1 atau 2 kali. Tapi ingat, pemukulan tidak boleh terlalu keras karena bisa menyebabkan akrilik pecah. Setelah melakukan proses penitikan, langkah selanjutnya yaitu pengeboran pada akrilik. Cara pengeboran. Paskan mata bor pada titik yang sudah dititik, lalu bor ditegakkan lurus dan sedikit tekanan supaya mata bor tidak lari dari pengukuran. Setelah pengeboran pada akrilik selesai, langkah selanjutnya yaitu pengukuran atau pemberian tanda untuk lubang baut Fisher. Setelah selesai pengukuran atau pemberian tanda pada dinding, langkah selanjutnya yaitu proses penitikan pada dinding yang bertujuan untuk memudahkan saat kita mengebor di dinding supaya mata bor tidak lari dari ukuran. Setelah selesai proses penitikan pada dinding, langkah selanjutnya yaitu pengeboran. Cara pengeboran. Paskan mata bor pada titik yang sudah ditandai, lalu bor tegak lurus pada titik yang akan dibor. Dalam pengeboran ini, berikan sedikit tekanan pada bor supaya mata bor dapat melubangi dinding dengan mudah. Setelah proses pengeboran selesai, langkah selanjutnya yaitu pemasangan baut Fisher. Pemasangan baut Fisher yaitu menggunakan obeng kembang seperti di video ini. Pemasangan baut ini harus kencang, tidak boleh kendor ataupun goyang karena bisa menyebabkan bingkai poster akrilik jatuh. Setelah pemasangan baut Fisher selesai, langkah selanjutnya yaitu pelepasan plastik pada akrilik yang masih menempel. Setelah pelepasan plastik pada akrilik selesai, langkah selanjutnya yaitu pemasangan akrilik dengan menggunakan baut display. Dan ini hasilnya, bingkai poster akrilik yang kami buat. Di sini peran saya sebagai safety officer yang bertanggung jawab untuk keselamatan kesehatan kerja. APD yang digunakan berupa baju airpack, masker, kacamata, dan sarung tangan. Airpack sendiri berfungsi untuk melindungi pekerja saat melakukan pekerjaan. Yang kedua, masker melindungi agar tidak terkena debu pada saat pengeboran. Yang ketiga, kacamata melindungi mata pada saat pengeboran agar tidak terkena percikan. 4. Berupa sarung tangan agar tidak terkena goresan ataupun terkena cutter pada saat pemotongan. Adanya potensi bahaya dan cara pencegahannya. Yang pertama, terkenanya tangan saat pemotongan atas lilit. Pencegahannya menggunakan sarung tangan. Terus adanya masuk serpihan batu ataupun debu ke mata. Alat yang digunakan untuk mencegahnya kacamata atau kacamata. Dan adanya terjadi korsleting pada alat yang digunakan pada saat pengeboran. Dan cara pencegahannya wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum alat itu dipakai. Sekian. Demikianlah presentasi dari kelas 1A SIP 3 kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.